Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Budidaya Pakan Alami yang terdiri dari 6 mahasiswa, yaitu saya sendiri Naufal Rizaki, Hinco Ajeng Prameswari, Sofia Vini Anggraini, Cynthia Karismasari, Alvina Dia Maharani, dan Laras Mariska Dewi. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan kultur Skeletonema costatum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Nopal, akan dibahas Skeletonema costatum itu apa, seluk-beluknya itu bagaimana sih? Nah, menurut Armanda 2013, Skeletonema costatum sendiri memiliki filum Heterocontophyta kelas Basilariopiceae, ordo Centrales, genus Skeletonema, spesies Skeletonema costatum. Di mana Skeletonema costatum menurut Armanda 2013 memiliki morfologi yaitu merupakan diatom alga uniseluler filamentik yang selnya berbentuk kotak. Nah, selnya berbentuk kotak seperti itu yang terdiri atas epiteca. Apa sih epiteca itu? Epiteca adalah bagian sel yang lebih besar dan hipoteca adalah bagian sel yang lebih kecil yang bertakup menjadi satu. Di mana spesies ini tergolong penate diatom yang berkembang biak secara isogami. Bagian hipotecanya berlubang-lubang yang polanya khas dan indah yang tersusun atas silikon oksida atau SiO2 dengan diameter sel sekitar 4-15 mikron. Setiap sel dari diatom ini dipenuhi oleh sitoplasma. Warna selnya hijau kecoklatan dan pada bagian setiap sel memiliki frusula yang menghasilkan skeletal eksternal. Pigmen yang dominan dalam Skeletonema costatum sendiri adalah karotenoid dan diatomin. Nah, selanjutnya akan membahas kelebihan kultur Skeletonema. Apa sih yang menjadi kelebihan dari Skeletonema costatum? Kelebihannya antara lain memiliki enzim autolisis sendiri sehingga mudah dicerna oleh larva dan tidak mengotori media budidaya khususnya. Nah, selanjutnya Skeletonema costatum banyak dimanfaatkan juga pada budidaya udang karena memiliki kandungan protein berkisar antara 21,63 sampai 32,5%. Hal tersebut dinyatakan oleh Herawati dan Huta Barat 2014. Kenapa sih kita kok harus menyesuaikan nutrisi pada kultur Skeletonema costatum? Apa sih nutrisi yang dibutuhkan dalam kultur Skeletonema costatum? Nutrisi yang dibutuhkan terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Unsur makronya seperti N, P, K, S, Na, Si, dan Ca. Sedangkan unsur mikronya yang dibutuhkan antara lain Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, Mo, Co, dan B. Nah, selain itu juga dalam meningkatkan pertumbuhan Skeletonema costatum diperlukan intensitas cahaya yang optimum antara lain sekitar 500 sampai 12.000 lux. Hal tersebut dinyatakan oleh Fauziah dan Hatta 2013. Nah, pada slide selanjutnya akan disebutkan langkah-langkah prosedur dari kultur Skeletonema costatum. Ya baik, saya izin melanjutkan mengenai tahapan kultur Skeletonema costatum secara umum. Yang pertama yaitu sterilisasi air media kultur. Sterilisasi ini itu dilakukan dengan sistem klorinasi untuk membunuh semua jenis bakteri yang mungkin menempel dalam selang ataupun aerasi. Yang kedua, persiapan wadah. Persiapan wadah ini meliputi pencucian seluruh bagian Erlenmeyer menggunakan deterjen. Kemudian pemupukan. Pemupukan sendiri itu digunakan pupuk NPK plus silikat dengan dosis 15 ppm. Terakhir, teknik kultur yang nantinya akan dijelaskan dengan teman saya secara detail. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam teknik kultur.
Alatnya sendiri yaitu Erlenmeyer berukuran 1 liter, gelas ukur, selang aerasi, kapas, dan suntikan. Bahan yang diperlukan yaitu air laut steril salinitas 25-26 ppt, pupuk NPK, silika, trace elemen, vitamin, serta bibit Skeletonema costatum. Mungkin tahapan secara detail akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk tahapan selanjutnya yaitu memasukkan sebanyak 800 ml air laut steril dengan salinitas 25-26 ppt ke dalam Erlenmeyer. Sterilisasi air laut dilakukan dengan sistem klorinasi. Air yang telah disterilkan tersebut dimasukkan dalam wadah yang dipakai untuk mengkultur Skeletonema costatum dan perangkat aerasi direbus dengan menggunakan autoclave. Hal ini dilakukan guna untuk membunuh semua jenis bakteri yang mungkin menempel dalam selang atau batu aerasi. Next. Ya, langkah selanjutnya yaitu menambahkan pupuk natrium fosfat, trace metal, silikat, dan vitamin B12 dengan dosis masing-masing 1 ml per liter. Cara pemberian pupuk pada air media kultur dengan menggunakan micropipet. Untuk setiap pemberian pupuk menggunakan pipet tetes. Air media kultur dibiarkan selama kurang lebih 5 menit sebelum bibit ditebar agar pupuk dapat tercampur merata dengan media kultur. Untuk tahapan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu menuangkan 200 ml bibit Skeletonema costatum ke media kultur. Perbandingan media dengan bibit pada kali ini yaitu sebanyak 1:4, di mana bibit yang digunakan sebanyak 200 ml, sedangkan medianya sebanyak 800 ml. Next. Selanjutnya yaitu memasang selang aerasi sampai ke dasar supaya pengadukan media terjadi secara merata serta sebagai suplai CO2. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah itu langkah yang dilakukan yaitu menutup mulut Erlenmeyer dengan menggunakan kapas. Nah, hal ini ditujukan untuk menghindari kontaminasi serta memberikan pencahayaan sebesar 500-12.000 lux. Next. Nah, ini merupakan warna media pada hari pertama kultur Skeletonema. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa warna media masih coklat bening karena pada masa ini Skeletonema costatum masih belum banyak bertumbuh. Di hari kedua, warna kultur berubah menjadi lebih pekat daripada warna hari pertama. Hal ini dikarenakan pada hari kedua Skeletonema costatum mulai memasuki masa eksponensial atau pertumbuhan. Nah, pada hari ketiga, warna air kultur Skeletonema costatum menjadi semakin pekat. Hal ini karena pada masa ini Skeletonema costatum mengalami masa eksponensial atau pertumbuhan, di mana selama masih ada nutrisi, maka Skeletonema costatum ini akan terus membelah. Nah, hal ini akan meningkatkan jumlah kepadatannya dan meningkatkan kepekatan warnanya. Nah, hal ini akan terus terjadi sampai Skeletonema costatum memasuki masa stasioner. Baik, itu tadi langkah-langkah untuk mengkultur Skeletonema costatum. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.